Jangan bercabang lidah. Jangan bercabang lidah. Ya, ini istilah yang bagus, bercabang lidah. Ya, jadi lidahnya bercabang. Gimana caranya lidah bercabang, gitu kan? Ini kita kan bukan ular. Kalau ular kan lidah bercabang, gitu ya. Ular lidah bercabang. Ini dalam bahasa Yunani-nya adalah dilogos. Kata di itu berarti duo ya, dua kata gitu, dilogos. Jadi bercabang lidah. Di satu sisi dia ngomong begini, di sisi lain dia ngomong begini. Tidak bisa dipegang. Dia sepertinya punya satu muka ke satu sisi, punya muka yang lain ke sisi yang lain. Tidak, seorang yang Tuhan inginkan, dan ingat ini bukan hanya jabatan diaken, ini sebenarnya untuk semua orang Kristen juga. Kita harus konsisten. Nah, contoh di dalam Alkitab mungkin orang yang bercabang lidah. Di dalam Perjanjian Lama, siapa masih ingat ada seorang putri raja namanya Mikal, masih ingat? Ya. Mikal istrinya Daud yang pertama. Dan dia adalah contoh orang yang bercabang lidah. Kenapa? Kita ingat, waktu satu kali Daud pengen membunuh Daud. Dia kirim orang untuk lihatin rumahnya Daud. Lalu Daud pulang ke rumah. Nah, di situ Mikal tolongin Daud. Dia bilang, Daud, lihat nih, saya melihat ada ciri-ciri nggak bener nih. Ada, kalau zaman sekarang Petrus atau apa begitu kan, sudah mengelilingi, ada apa begitu, penandak misterius. Dan ini kamu harus segera melarikan diri. Dia tolongin Daud. Ya. Bagus nggak? Bagus. Dia tolongin Daud. Daud disuruh lari dari jendela. Kemudian dia pura-pura, dia taruh terafim katanya di situ kan, dia kasih bulu kambing di situ. Sehingga ketika pasukan Daud datang, dia kira itu Daud. Gitu. Ternyata bukan, itu terafim. Tapi begitu Mikal di hadapan bapaknya marah, gitu kan? Mikal, kenapa kamu bantu musuh saya? Nah, Mikal berbicara beda lagi. Dia bilang apa sama Saul? Saya dipaksa sama Daud. Daud bilang kalau tidak biarkan dia pergi, dia akan bunuh saya. Wah, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi istilahnya di hadapan Daud dia mau tolong Daud. Di hadapan Saul sepertinya dia mau berkata, saya berpihak kepada engkau Saul. Saya berpihak kepada engkau Bapakku. Gitu. Jadi kepada Daud dia bilang saya berpihak kepada Daud. Kepada Saul dia bilang saya berpihak kepada Saul. Jadi kata-katanya berubah tergantung dia ngomong sama siapa. Nah, ini bercabang lidah. Sehingga apa yang terjadi? Sebenarnya merugikan nggak itu? Merugikan. Mungkin Mikal melakukan itu karena dia takut dimarahin bapaknya. Mungkin. Tapi itu berbahaya karena kenapa? Itu membenarkan kecurigaan Saul terhadap Daud. Dengan Mikal ngomong begitu tentang Daud, apa pikiran Saul? Wah, Daud ini bener jahat kalau begitu. Masa anak gua, istri dia ancam mau bunuh. Jadi itu terus menambah meracuni pikiran Saul tentang Daud. Mestinya Mikal di situ berbicara untuk Daud. Tidak, Bapak, kenapa kamu mau bunuh dia? Saya biarkan dia pergi karena saya tahu dia tulus kepada engkau, dia tidak pernah akan mau mengkhianati engkau. Mestinya Mikal ngomong gitu. Maka beres. Ya, entahlah konsekuensinya apa, tapi minimal dia akan menjadi seorang saksi tentang ketulusan Daud di hadapan Bapak. Tetapi yang terjadi tidak. Nah, ini adalah contoh orang yang bercabang lidah. Di satu sisi dia ngomong begini, seolah-olah dukung Daud. Di satu sisi dia seolah-olah, enggak, saya musuhnya Daud, saya bantu engkau Saul. Dan belakangan akhirnya Saul suruh dia, karena dia terjebak sendiri dalam buatan dia. Oh, bener ya, jadi Daud begitu sama kamu, jahat banget ya. Yaudah, saya nikahin kamu sama orang lain ya. Akhirnya Mikal dinikahkan sama orang lain, saudara. Anda baca di situ namanya Paltiel. Dan Mikal juga oke-oke saja. Padahal dia berzina karena Daud masih ada. Nah, jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh seperti itu. Kita harus konsisten. Kita harus perkataan kita tepat, ya dan tidak.